Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita haturkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas semua nikmatnya kita masih bisa hidup sampai hari ini. Kemudian salam serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya ada pertanyaan, apakah wajib mengganti puasa tahun-tahun sebelumnya yang sudah lewat yang mana jumlahnya tidak diketahui. Saya tanyakan kepada beberapa kawan kami, yang mana juga beberapa kawan kami bertanya kepada guru-guru kami. Jawabannya adalah mengganti semampunya. Jadi dikira-kira kemudian diganti semampunya. Waktunya bebas, jadi diganti semampunya. Adapun sholat tidak perlu. Kalau sholat sudah terlanjur lampau lama, dulu nggak pernah sholat dan sebagainya, kemudian sekarang alhamdulillah bisa rajin sholat, maka cukup dengan bertaubat, kemudian memperbanyak sholat sunnah dan sebagainya, itu sudah cukup. Tapi kalau puasa ini mengganti semampunya, jadi dikira-kira silakan berapa tahun yang belum dikerjakan itu diganti semampunya, jadi tidak dipaksa harus lengkap semua karena jumlahnya tidak diketahui saja. Itu mungkin. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya belajar itu memang ya agak berat Bapak Ibu. Bahkan Imam Syafi'i itu mensifati belajar itu pahit rasanya. Man lam yudhuk murrat ta'allumi sa'atan tajarru'a dhullal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar meskipun hanya sebentar, hendaklah dia merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini memang ya masyhur. Hatta dalam perkara dunia pun kita juga perlu belajar. Orang yang mempunyai background pendidikan atau paling tidak belajar non formal, maka kehidupannya biasa tidak seperti yang tidak mau belajar sama sekali. Orang yang belajar bisnis mungkin tidak masuk di kampus dan sebagainya, tapi dia belajar beneran, melakukan kemudian belajar. Beda sama orang yang tidak mau belajar sama sekali. Dalam semua keadaan kita perlu belajar. Man arada dunya falahul ilm wa man arada dunya wal akhirah falahu al-ilm fa'alaihi bil ilm. Jadi mau mendapatkan dunia juga harus pakai ilmu, mau mendapatkan akhirat juga harus memakai ilmu. Jadi semua memang yang berat. Bahkan Imam Syafi'i dalam perkataan yang lain juga menyebutkan wa man fatahu ta'limu wa qata syababihi fakabbir 'alaihi arba'an li wafatihi. Siapa yang ketinggalan belajar di waktu muda, hendaklah kita bertakbir kepadanya 4 kali atas meninggalnya. Ini sebetulnya untuk para pemuda ya, tapi nggak apa-apa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bahasan yang akan kita bahas as-safar alladhi yajuzu bit tarakhus bil qasri wal jam'i wal fitr. Safar yang diperbolehkan bagi kita menjamak sholat, mengqashar sholat dan berbuka, yaitu adalah safar tawil, safar yang jauh, jaraknya sekitar 83 km atau 85 atau 89, paling minimal 83 km. Jadi safarnya bukan dihitung apakah capek atau tidaknya, bukan, tetapi dihitung dari sisi jaraknya. Selanjutnya ikhrajul fidyah aw shaum amman mata
wa alaihi shaumun. Ini kemarin sudah kita bahas sebelumnya. Yang mu'tamad annal wali yukhayyiru bainal it'am aw shaum anhu. Jadi boleh memilih antara kemudian membayar fidyah atau mengganti dengan puasa boleh. Jadi kalau ada keluarga kita yang meninggal dan punya utang puasa, silahkan bagi walinya boleh berpuasa atau membayarkan fidyah untuknya. Jadi boleh berpuasa atasnya atau membayarkan fidyah untuknya. Ayyuhumal afdal ikhrajul fidyah aw shaum 'aman mata 'alaihi shaum. Yang lebih afdal yang mana? Apakah puasa atau membayar fidyah? Di sini ada beberapa pendapat. Imam Nawawi berpendapat bahwasanya shaum lebih afdal li'annahu wal asl. Imam Nawawi berpendapat bahwasanya puasa lebih afdal. Kenapa? Karena memang yang diwajibkan dari awal itu puasa. Maka mengganti dengan puasa lebih afdal. Ulama yang lain berpendapat bahwasanya fidyah lebih afdal. Kenapa? Karena fidyah itu kebaikannya muta'addi, berpengaruh kepada orang lain. Kalau puasa kan hanya untuk Anda sendiri. Tapi ketika Anda membayarkan fidyah, itu kan kebaikan untuk orang lain. Ketika kebaikan orang lain dibandingkan dengan kebaikan untuk diri sendiri, maka kebaikan untuk orang lain ini lebih afdal. Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan an-naflu al-muta'addi khairun minan nafli al-lazim. Jadi suatu amalan sunnah yang berdampak kebaikan untuk orang lain itu lebih diutamakan daripada amalan sunnah yang hanya berdampak untuk diri sendiri. Kita ambil kaidah ini, kita terapkan coba. Contoh umroh saja, umroh. Berarti kalau berdasarkan kaidah ini, Anda memberangkatkan orang umroh sama Anda berangkat umroh sendiri, itu lebih afdal Anda memberangkatkan orang lain umroh. Itu gampangnya seperti itu. Jadi yang punya banyak uang itu silahkan dimanfaatkan, ini bisa kaidah ini. Jadi kebaikan yang bisa berdampak baik kepada orang lain itu lebih diutamakan daripada kebaikan yang hanya bersifat untuk diri sendiri. Apakah hukumnya wajib membayarkan fidyah untuk orang yang sudah meninggal dan sebagainya, atau menggantikan puasa? Ini dua keadaan. Kalau memang si mayitnya ini meninggalkan suatu warisan, maka di sini wajib imam mengganti dengan puasa atau membayarkan fidyah. Kalau masih punya utang puasa, bisa memilih, boleh berpuasa atau membayar fidyah. Ini kalau kemudian si mayitnya ini meninggalkan warisan, meskipun hanya sedikit warisannya, yang kira-kira mencukupi untuk membayarkan fidyah, maka wajib di sini dia memilih antara membayarkan fidyah atau berpuasa. Tapi kalau mayitnya ini memang tidak punya harta warisan sama sekali, maka hukumnya sunnah. Boleh Anda berpuasa untuk mayit atau juga boleh Anda membayarkan fidyah. Enggak bayar fidyah, enggak puasa pun juga tidak apa-apa, karena hukumnya sunnah. Kalau Anda kerjakan itu lebih baik. Shaumul ajnabi 'anil ghair, puasanya seorang orang lain atas orang lain. Maksudnya bukan keluarganya. Boleh atau tidak? Di sini dikatakan bahwasanya harus dengan izin keluarga. Jadi kalau ada teman kita yang dia masih punya utang puasa kemudian meninggal, maka kalau kita ingin menggantikan puasa untuk dia, harus dengan izin keluarganya yang masih hidup, atau dengan izin orangnya sebelum dia meninggal. Ini bolehnya seperti itu. Jadi tidak boleh tanpa izin, karena ibadah puasa ini kan ibadah kewajiban yang berkaitan sama keluarga dan sebagainya. Kalau sudah meninggal, hampir seperti warisan. Kalau warisan utang ya, yang wajib membayar itu adalah keluarganya, bukan orang lain dan sebagainya. Kalau membayarkan fidyah seperti apa? Nah ini berbeda. Kalau membayarkan fidyah, kata beliau, kalau puasa tadi harus izin sama keluarga, tapi kalau membayarkan fidyah
itu tidak perlu izin keluarga, cukup kita niatkan untuk orangnya itu sudah bisa. Karena tadi ini kebaikannya kebaikan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri saja. Selanjutnya siyamu 30 syakhsan amman mata wa alaihi 30 yawman. Law mata syakhsun wa alaihi shawmu 30 yawman mathalan min Ramadan aw nadhara kafaratan fasama anhu 30 qariban aw ajnabiyan bil idzni ajza'a dzalika. Jadi boleh seseorang kemudian puasa untuk orang lain meskipun full 30 hari itu boleh. Jadi kita udah bahas sebelumnya bagaimana hukumnya. Jadi tetap harus diberikan izin keluarganya, tapi boleh atau tidak meskipun 30 hari boleh atau tidak? Tetap boleh meskipun 30 hari. Selanjutnya as-shawmu 'alal hayy, puasa untuk orang yang masih hidup. Jadi orang ini masih hidup tidak mau puasa, boleh nggak kita menggantikan puasa untuk dia? Hukumnya tidak boleh. La yasihhu shawmu 'ala hayyin bila khilaf ma'dhuran kan aw ghairu. Jadi meskipun kemudian orang yang memang kita puasakan untuknya ini memang sakit dan tidak bisa puasa, tetap tidak boleh. Bolehnya apa? Memberikan fidyah untuknya. Kalau puasa untuknya tidak boleh selama dia masih hidup. Jadi kalau yang masih hidup tidak boleh dipuasakan, tetapi dibayarkan fidyah yang masih hidup. Selanjutnya ta'khiru ikhrajul fidyah. Boleh tidak kita mengakhirkan fidyah? Jadi tahun sebelumnya kita belum bayar fidyah dari utang puasa tahun sebelumnya. Boleh tidak? Hukumnya boleh dan tidak perlu menambah fidyah yang baru. Jadi bukan berarti kalau udah lewat tahun ini berarti fidyahnya harus 2 kali, tidak. Tetap hitungannya 1 fidyah. Tetap sama, tidak perlu ditambah. Sunanus siyam, sunnah-sunnahnya orang berpuasa. Ini beliau di sini tidak menyebutkan sunnah-sunnahnya, beliau hanya menyebutkan sunnah-sunnahnya itu yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban, itu ada sekitar 600 sunnah puasa. Sunnah puasa ini beda ulama ya, kalau Imam beneran ini menyebutkan itu sekalian 600 tapi beliau tidak disebutkan di sini. Jadi ada kitab khusus yang membahas tentang sunnah-sunnah puasa yang jumlahnya 600 sunnah. Nah, kemudian beliau menyebutkan di sini puasa itu ada 3. Ini sering kita udah sampaikan. Mungkin ada ustaz-ustaz lain yang juga sudah menyampaikan. Ada puasa umum. Ada 3 jenis puasa. Pertama puasa umum. Puasanya orang umum seperti kita yang hanya menahan dari makan dan minum. Sisanya hajar. Jadi semuanya sisanya ditabrak, tapi makan minum dia menahan diri. Ini puasa orang umum. Sah nggak puasa seperti ini? Sah. Sah tetap. Apakah pahalanya ada? Wallahu a'lam, tidak ada, tidak tahu. Tergantung kemudian perbuatannya apakah sampai menghabiskan pahala puasa atau tidak. Nah, ini tergantung. Jadi ketika puasa maki-maki seperti apapun sah tetap puasanya. Tetapi pahalanya ada atau tidak, wallahu a'lam, itu tergantung nanti perbuatannya. Yang kedua adalah shaumul khusus, puasanya orang khusus, yaitu bukan hanya puasa untuk menahan makan dan minum, tetapi menahan pendengaran, penglihatan dan seluruh anggota badannya dari hal-hal buruk. Nah, ini yang khusus, lebih tinggi lagi derajatnya. Nah, ini cukup berat ya. Semoga kita termasuk dari golongan yang kedua ini minimal. Yang terakhir adalah shaumul khususil khusus, yang lebih khusus lagi dari yang khusus, yaitu adalah apa? Shaumul qalbi anil himami ad-dani'ah wal afkar ad-dunyawiyah. Jadi puasanya hati dari hal-hal yang rendah dan pikiran-pikiran keduniaan. Wah, ini lebih berat lagi. Jadi dia udah tidak mempunyai keinginan duniawi, keinginannya ukhrawi semua. Ini jangan dicoba-coba ya, berat ini, berat. Bagi orang-orang yang mampu saja. Kalau kita kelihatannya belum mampu.